jari baik. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram. Yang saya hormati Bapak Kasmin beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kasmin sekeluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Keluarganya senantiasa dianugerahi rizki yang berkah berlimpah. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin. Ya Rabbal. Juga yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarramah Ustazah Mas Koni dan juga Ustazah Ummi Ati, Ustazah Animillah Ainiyati, dan juga wabil khusus sesepuh kita juga Ibu Hajah Surtini. Kita doakan para sesepuh kita, guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya. Yang saya hormati juga kepada Ketua Majelis Ta'lim Baitus Sakinah Bunda Elfat beserta kepengurusannya. Juga ada Ketua Majelis Ta'lim Raudhatul Ummahat Ibu Ida beserta jamaahnya, seluruhnya yang hadir pada sore hari ini tanpa terkecuali, semuanya panjang umur, sehat zahir dan batin, berkah rizkinya, berkah usahanya, dikabul doa-doanya. Amin ya Rabbal. Para jamaah semuanya yang hadir, seluruhnya hadirin wal hadirat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita dapat hadir di kediaman Bapak Kasmin dalam rangka acara 40 hari almarhumah Ibu Ecin Quraisin binti Mbah Amin. Dan juga 3 hari, ini 3 hari apa nih? Ada 2 berarti ya. 3 harinya Bu Rastam binti Mbah Kartaja. Semoga kedua-duanya almarhumah ini Allah ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di alam barzahnya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf yang tidak saya lupakan Ibu RT, Ibu RW, ada Ibu RW? Ada Ibu RW, Ibu RT, mudah-mudahan kedua-duanya panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam memimpin para warganya. Amin. Ya Rabbal. Ya, sebab warganya perasaannya bikin kesal mulu kali ini. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kematian adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian yang pasti akan terjadi dan akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Betul apa betul? Betul apa betul? Bu, semuanya pasti akan mati. Bapak Presiden mati, Wakil Presiden, pejabat, bupati, apa camat, apa lurah, apalagi RW, RT, jamaah, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, mati. Betul gak? Karyawan mati, tukang bangunan mati, semuanya mati. Ustaz. Ustaz mah jangan dibilang mati, jangan. Nanti Ustaz. Matinya nanti belakangan.
Ustadz mati duluan, nanti ibu-ibu siapa yang nahlilin? Betul nggak? Doain Ustadz biar panjang umur. Amin ya robbal. Kumaha we Ustadz kayak sultan bebas, betul nggak Bu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita mau tarik ke belakang, ya, kematian itu adalah bagian daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kepastian bagi setiap makhluk yang hidup di alam semesta ini, termasuk adalah manusia. Bu, di mana Allah mampu kuasa menghidupkan, maka Allah juga kuasa mematikan. Betul? Di mana Allah kuasa mematikan, maka Allah pun akan kuasa kembali untuk membangkitkan. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah maka kuasa menjadikan makhluk yang tadinya ada kembali tidak ada. Betul? Kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan pembicaraan ini, dengan ceramah di sore hari ini bisa meningkatkan iman dan takwa serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sebelum kita menceritakan tentang kematian, kita tarik dulu ke belakang. Dulu kita tidak ada menjadi ada. Awal penciptaan kita luar biasa. Awal kejadian kita luar biasa. Bu, Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, ketika ayat Al-Quran dibaca, sebut nama Allah. Itulah adab dan akhlaknya kita mendengar Al-Quran. Mau yang suaranya bagus, mau yang suaranya pas-pasan, atau yang suaranya sangat pas-pasan. Yang didengar atau yang kita lihat dan kita pandang bukan suara, tapi yang kita pandang adalah apa yang dibaca. Betul apa betul? Yang dibaca, yang dipandang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, baru dibilang, nah diam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh kalau yang di sana kayaknya nggak semangat banget ngaji itu. Orang-orang di sini ketawa, di sana diem aja. Banyakan utang apa itu ya? Iya, di depan karena dekat saya kali ya, takut ya. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Luar biasa ini tuan rumah yang benar-benar mengerti apa yang aku mau. Mudah-mudahan yang ngasih air panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya.
Amin ya robbal. Ini baru ngasih air, doanya udah banyak, apalagi ngasih berkat, betul nggak? Lagi baca Quran ngomong berkat. Ibu-ibu mah dasar nih. Lanjut. Summa innakum ba'da dzalika lamaytun. Allah katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah, kami ciptakan min sulalatin min tin, dari saripatita. Anak Adam, anak manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati. Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau kita mah dari saripati. Ibu tahu saripati tanah, Bu? Tahu saripati tanah gak? Tahu gak? Saripati tanah tahu gak? Astagfirullah, kagak tahu. Ini bagaimana pelajaran biologinya dulu waktu sekolah? Orang maksud. Apa sih? Aku orang ngerti orang maksud. Belum belajar biologi belum ya? Oke dah kalau gitu lah. Nggak apa-apa. Ini yang sekolahnya kan orang pernah makan bangku sekolahan semua ini. Kagak ngerti saripati tanah. Ibu makan apa? Bohong, bukan nasi doang, mie ayam, bakso. Tapi makanan pokoknya nasi dari apa? Beras dulu atau padi baik? Beras dulu. Beras dari apa? Nah, begitu atuh prosesnya. Main padi baik langsung padi. Nasi dari apa? Beras. Diajarin nih, jangan protes mulu. Dengerin. Beras dari apa? Padi di mana tuh tumbuhnya? Tante saripati tanah yang dimaksudnya. Sawah. Saripati tanah. Tok kudu disebutkan sawahnya tuh. Becek. Saripati tanah. Kita makan nasi. Ketika dimakan jadi nutrisi. Betul gak? Jadi hormon. Makanya Allah katakan summa ja'alnahu nutfah. Itu saripati tanah Allah jadikan nutfah. Nutfah itu apa Pak Ustadz? Nutfah itu adalah sperma. Sperma itu apa Pak Ustadz? Air mani. Air mani itu apa Pak Ustadz? Kalau bahasa premannya debu. Tengah tiga wae. Alicia tanyakan ke suamina. Sok api-api tengah artis ya doyan oke. Saripati tanah Allah jadikan itu dari saripati itu nutrisi itu nutfah teh sperma. Kudu malu ngomong sperma Bu, ikutnya dari sperma. Nggak usah malu, udah Allah ceritakan dalam Al-Quran, nggak usah malu. Betul gak? Ini sebuah kebenaran. Supaya kita sadar asal kita diciptakan oleh Allah itu dari mana. Sehingga kita tafakur berpikir bahwa sangat tidak pantas bagi manusia sombong, mempunyai sifat tangguh, mempunyai sifat sombong. Hei manusia yang sombong, ingatlah kau diciptakan dari setetes air mani. Betul gak? Yang apabila ada yang menjualnya, kira-kira ada yang beli apa enggak? Ada yang beli gak? Yang dibeli itu yang air mani dari orang yang pinter, jenius tuh. Spermanya almarhum B.J. Habibie dihargai itu miliaran. Lah kalau air maninya bapaknya ibu-ibu pas suami ibu-ibu mau laku pisan. Betul. Lah iya, ini kita ingat ke situ. Nih,
Ini jam berapa nih? Hah? Lanjut. Saya tadi ceramah di sana setengah jam kita dapat amplop, betul nggak? Lanjut. Kayaknya semangat nanti malam nih kayaknya. Yang ada lawan mah cicing bela. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu menjadi nutfah, nutfah sperma. Allah Subhanahu wa taala tempatkan itu nutfah fi qararin makin, di tempat yang kokoh yang disebut rahim. Nah, ini proses kejadian manusia nih, Ibu harus dengar nih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menjadikan manusia di satu ruangan yang ya Allah Bu, sempit. Ya, ruangan yang kecil. Bu. Dari ruangan yang kecil itu ada makhluk hidup. Ternyata diteliti oleh para ilmuwan. Ibu tahu tali pusar? Ketika digunting, ternyata tali pusar itu ada 3 lubang. Ada berapa, Bu? Lubang yang pertama itu buat oksigen, pernapasan. Lubang yang kedua itu adalah buat makanan. Jadi lubang yang pertama oksigen, lubang yang kedua makanan, yang ketiga nggak tahu buat apa. Lupa lagi saya. Ya. Pokoknya itu ada 3 fungsi. Itulah kenapa ya dengan 3 lubang itu ada makhluk hidup yang ada di perut ibu-ibu. Allah tempatkan di tempat yang kokoh, rahim itu tempat yang kokoh, Bu. Masya Allah, 9 bulan ibu bawa kemana-mana. Alhamdulillah, ternyata bisa keluar dari rahim. Betul gak? Padahal ya Allah, itu dibawa ke pasar. Betul? Dibawa nyuci. Betul? Dibawa ngepel. Betul? Diojrok-ojrok juga. Oh, diojrok-ojrok itu maksudnya naik motor, ojrok gitu, Bu. Pikiran teh kemana baik Bu, kokoh gak tuh rahim tuh? Kokoh gak, Bu? Ciptaan Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kata Allah, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah." Ketika Allah Subhanahu wa taala tempatkan sperma itu di dalam rahim, di dalam tempat yang kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah jadikan si sperma itu menjadi alaqah. Alaqah adalah sesuatu yang melekat, yang lengket, wahya damun, yaitu darah. Ketika sperma itu dibuahi oleh sel telur yang ada di dalam rahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sperma menjadi darah. Betul? Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Ketika sudah jadi darah, Allah jadikan itu darah menjadi segumpal daging. Tsumma khalaqnal mudghata 'idhaman. Ketika sudah menjadi daging, Allah jadikan si daging itu tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian ketika jadi tulang dibungkus lagi ku Allah oleh Allah dengan daging, dipangkain daging, Bu. Dibungkus tulang dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ketika sudah tulang dibungkus daging, kemudian Allah jadikan dengan rupa bentuk yang lain. Pengertiannya, Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih hidung, Allah kasih mulut, Allah kasih tangan dengan jarinya, Allah kasih kaki dengan jarinya. Alhamdulillah. Wa nufikha fihi ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut, sehingga umur 4 bulan tuh janin sudah bisa bergerak karena memang sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu.
Ya Allah, Bu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang dimana Dia adalah Tuhan yang sebaik-baiknya pencipta. Bu, ini Allah ceritakan, Allah kabarkan, Allah wahyukan sebelum teknologi ini berkembang seperti sekarang ini. Betul? Ini Allah ceritakan sebelum ada para ilmuwan dunia medis yang meneliti bagaimana proses kejadian janin manusia di dalam rahim seorang ibu. Belum ada USG, belum ada ronsen, apalagi USG yang 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, sampai 10 dimensi. Ya. Sampai itu umur bayi 6 bulan sampai diketahui laki-laki perempuan, laki-laki kenapa? Ada usus lebihnya. Usus lebih titit, Bu. Tuh, coba. Udah ada di zaman Nabi, Bu, USG udah ada belum? Belum ada. Udah ada yang meneliti, ya, diteropong, juga diteropong teropong nakumaha zaman baheula. Enggak ada teropong-teropong yang bisa neropong ini. Betul enggak, Bu? Coba, Bu, tapi Allah sudah mewahyukan bagaimana kejadian manusia, dan ketika dicocokkan oleh para peneliti, para ilmuwan di zaman sekarang tentang proses kejadian manusia di dalam rahim, ternyata para ilmuwan di zaman sekarang tidak ada yang menolak akan pemberitaan yang ada dalam Al-Quran. Ternyata cocok 100%. Maka kalau ada orang yang dia Islam kemudian keluar dari Islam, itu adalah orang yang jahil murakkab, sebodoh-bodohnya manusia di alam dunia. Betul? Bu, ini kita di pengajian. Di pengajian perlu diterangin, betul gak? Kalau ada orang yang masih bilang bahwa ajaran Islam itu ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sesuai dengan kemajuan dan teknologi, dan tidak menjawab tantangan zaman, maka itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Karena ternyata apa yang sekarang ditemukan segala rupa dalam urusan janin, dalam urusan teknologi, dalam urusan luar angkasa, dalam urusan bumi, lautan, bagaimana proses terjadinya penguapan, hujan dan sebagainya, itu ternyata sudah diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan semuanya cocok, tidak ada yang bertentangan dengan para ilmuwan dan peneliti di zaman sekarang. Betul apa betul? Kudu yakin, ya. Setelah dikeluarkan dari alam rahim, maka manusia tersebut berjalan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Kita nggak bisa milih mau jadi laki-laki atau perempuan. Allah takdirkan perempuan, terima kodratnya. Betul? Terima takdirnya. Allah takdirkan kita menjadi laki-laki, terima sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pedoman hidup supaya jangan tersesat, supaya selamat dunia akhirat, yaitu pedoman ajaran agama Islam berupa tuntunan dari wahyu Al-Qur'anul Karim dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah terangkan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun." Tsumma innakum ba'da dzalika, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu, kata Allah. Maksudnya setelah kami ciptakan di alam rahim, kemudian kami keluarkan, kamu menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang aku takdirkan. Sesungguhnya setelah itu lamayitun, pasti kamu akan mati. Semuanya pasti akan mati. Jadi kematian itu pasti, Bu. Dekat atau lambat, dekat atau jauh, cepat atau lambat, tua atau muda. Ya. Maka bagi kita bukan kematian yang ditakutkan, tapi yang ditakutkan adalah amal apa yang sudah kita persiapkan setelah untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ketika kita semuanya udah pada mati, maka terjadilah nanti yang namanya hari kiamat. Satu kejadian yang pasti terjadi, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapannya. Betul, Bu?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan lagi kita nanti, Bu. Kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu di padang mahsyar, dibangkitkan lagi oleh Allah. Maka satu harapan kita, Bu, Ibu, bisa jadi nanti kita ketemu lagi nanti di padang mahsyar sebelum masuk surga. Ibu bisa jadi ketemu dengan saya bisa ketemu dengan ibu-ibu. Tapi dalam satu riwayat, wa yata'arufuna wa la yatakallamuna. Orang-orang yang ada di padang mahsyar kebanyakan mereka saling mengenal, tapi mereka tidak bisa saling berbicara dan saling ngobrol. Misalnya ibu-ibu ketemu nanti kayak Ustaz Saiful itu. Pak Ustaz, kumaha kabarna Pak Ustaz? Dah mana? Ya, nggak bisa, Bu. Padang mahsyar kebanyakan nggak bisa begitu. Ya. Riwah. Ya Allah. Ya. Banyak kesulitan-kesulitan, kebingungan-kebingungan. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Maka kuncinya harapan kita salah satunya yang terbesar apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan orang-orang yang kita cintai ketika di dunia. Kalau ibu-ibu di dunianya adalah orang-orang yang cinta dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang alim, orang yang berilmu, dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau ibu mencintai orang-orang yang menjadi sebagai pewaris para ulama, maka insya Allah nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar berdekatan dengan mereka. Tapi kalau cintanya ibu di dunia ini kepada orang-orang yang suka merumpi, suka ngagibah, sukanya idolanya itu adalah kepada orang-orang artis-artis yang ada di TV, artis-artis TikTok dan sebagainya. Ya nanti dikumpulkannya orang-orang begitu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu ini punya komunitas di pengajian. Maka jangan keluar dari jamaah, Bu, sampai mati jangan keluar. Kalau udah mati boleh keluar. Ya udah mati masih di sini aja orang pada takut. Betul gak? Bu, kalau ada pengajian datang, sebab nanti di sini ada hubungan yang namanya hubungan saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemunya karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Betul apa betul? Kita bertemu di sini, datang ke majelis ini karena Allah. Ketika kita berpisah pun nanti juga karena Allah. Maka salah satu daripada golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang saling mencinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, kalau ada pengajian datang datang, jangan ngaji teh awal ma akhir doang, pembukaan sama penutupan, di tengah-tengahnya nggak pernah ngaji. Jangan ngaji, ayo. Dan kita semuanya bakal mati, butuh doa. Semakin kita banyak yang kenal, semakin yang banyak yang mendoakan kita. Betul, Bu? Kalau saya begitu, Bu. Bukan pengen dibalas budi, Bu. Ya. Makanya kalau ada yang meninggal, saya sempetin saya untuk takziah, untuk nyolatin. Ya kan? Saya sempetin untuk ikut ke pemakaman. Sebab kenapa? Karena saya sadar saya juga bakal mati. Saya mengharap yang nyolatin saya banyak, yang doain saya banyak. Betul gak? Yang mendoakan ketika saya dimakamkan juga, itu harapan saya. Coba ada yang mati, contohnya Waalaikumsalam, mohon maaf ya, saya mau kerja dulu. Mohon maaf ya, saya mau kerja dulu. Ayo semuanya kerja, kagak ada yang nyolatin. Yang nyolatin ustadz lagi. Betul nggak? Kira-kira Bu, kira-kira nih kalau model kayak begitu sedih nggak kira-kira?
Sedih gak kira-kira? Lu bilangin suaminya, jangan cuma sedih doang, betul gak? Kalau ada yang meninggal, izin ada yang meninggal emang gak tiap hari, betul? Izin dulu di pabrik, apalagi tetangga kita. Kalau cuma beda agama itu masih saudara kita, apalagi masih dalam lingkungan RW 19. Ayo ikut nyolatin, ikut ke pemakaman, ya setengah hari berangkat lagi kerja. Betul. Kenapa? Karena itu bagian daripada salah satu daripada hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim yang wajib dilakukan oleh orang muslim yang lainnya. Salah satunya adalah yaitu mengurus jenazahnya, mensolatkan jenazahnya, dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Di dalam suatu riwayat Imam Muslim sebutkan orang yang ikut mensolatkan saudaranya yang muslim, orang yang ikut memakamkan saudaranya yang muslim, maka ketika dia pulang dari pemakaman, kalau bisa dilihat pahalanya, maka itu pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Ibu pernah lihat gunung Uhud? Bunda pernah lihat gunung Uhud gak? Pernah gede gak? Hah? Gede gak? Gede. Ibu-ibu, kalau belum pernah melihat gunung Uhud, silakan lihat di YouTube. Mudah-mudahan kita nanti bisa pergi ke sana. Jadi orang yang ikut sholatin itu cuma dapat 1 gunung. Kalau dia ikut sampai ke pemakaman, pulang bawa 2 gunung pahala, sebuah gunung yang segedenya 2 pahala yang gedenya segede gunung. Gunungnya bukan gunung biasa. Gunung Uhud. Gunung Uhud bukan gunung biasa. Kamu gunung di bawah-bawah namanya kecil ya teman. Gunung Uhud. Ya Allah ya Karim. Tapi ternyata banyak yang kagak mau. Betul gak? Males banget. Padahal dia ada di depan. Ya kan? Malah ngobrol bukan ikut sholat. Alasannya apa? Celana kotor. Lu ganti dulu kalau celana kotor. Betul gak? Ikut nyolatin. Bu. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ya pengetahuan bagi kita, ilmu yang manfaat, dan dapat mendatangkan keyakinan dan keimanan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Bu Ecin apa ini? Bu Ecin Quraisin binti Mbah Amin dan juga Bu Rastam binti Mbah Kartaja. Semoga kedua-duanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan juga diterima iman dan Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di alam barzahnya dengan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nahu wa barakata ma talawnahu wa sallainahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al lahum thawaba mithla thawabi dhalika li arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh Ecin Quraisin binti Mbah Amin wa ila ruhi Rastam binti Mbah Kartaja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar fa amanna ya Allah فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.